Baik, ayo ikhwah wal akhwat, insyaallah kita mulai kembali ya kajian di sore hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Naam, ikhwati wa akhwati rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita ya diperkenankan berkumpul ya bermuwajah kembali pada sore hari ini untuk melanjutkan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir pada juz ke-29. Alhamdulillah, dan ya pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang surat Al-Jin. Kita sudah menyelesaikannya. Insyaallah kita akan mulai kembali di tafsir surat Al-Muzammil. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan Allah juga memberikan kita senantiasa taufik dan istiqomahnya sehingga kita bisa selalu ya berada di dalam kebaikan, ya dalam kebaikan insyaallah, amin. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di surat Al-Muzammil ini, ya sebelum kita masuk ke ya pembahasan tentang ayatnya, di sini sudah bawakan sedikit tentang sesuatu atau tentang riwayat yang berkaitan tentang surat Al-Muzammil. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian Ibnu Katsir di sini berkata, tentang surah Al-Muzammil, beliau katakan wa hiya makkiyatun wa adadu ayatiha 20 ayat. Jadi surat Al-Muzammil ini adalah masuk dalam kategori surat Makkiyah. Surat Makkiyah, dan jumlah ayatnya ada 20 ayat. Jumlah ayatnya ada 20 ayat. Ya. Thumma qala Ibnu Katsir, qala al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Amr Ibnu Abdul Khaliq Al-Bazzar, haddatsana Muhammad ibn Musa Al-Qattan Al-Wasiti, haddatsana Mu'alla Ibnu Abdurrahman, haddatsana Syarik an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Jabir qala istama'at Quraisyun fi darin nadwati faqalu sammu hadha ar-rajuli isman yasuddun nas yasuddun nas aw yusaddun nasu anhu faqalu kahin qalu laysa bikahin qalu majnun qalu laysa bimajnun qalu sahir qalu laysa bisahir fatafarraqal musyrikun ala dhalik fatafarraqal musyrikuna ala dhalika fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatazammala fi thiyabihi wa tadaththara fiha fa'atahu Jibril alaihi salam faqala ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddaththir. ثم قال البزار معلى ابن عبد الرحمن قد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها. Ya, kemudian di muqaddimah ini Imam Ibnu Katsir berkata Al-Hafidz Abu Bakar Amr bin Abdul Khaliq Al-Bazzar, ya, beliau membawakan riwayat atau membawakan ya sanad-sanad dari riwayatnya sampai kepada Jabir, ya Jabir, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kata Jabir berkata, ya, bahwa bangsa Quraisy atau orang-orang Quraisy itu pernah suatu hari berkumpul di Darun Nadwah, ya di
di tempat namanya Darun Nadwah. Kemudian mereka berkata, ya, orang-orang Quraisy berkata, namailah orang ini dengan suatu nama yang manusia bisa berpaling darinya, bisa berpaling dari orang ini. Nah, maksud orang ini itu siapa? Maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir ya, orang-orang Quraisy ingin mencari satu nama, dengan nama itu manusia itu akan menghindar darinya, akan berpaling darinya. Nah, ya kemudian mereka berkata kahin, namanya kahin atau dukun ya, namanya dukun. Kalau kata mereka, dia bukan dukun ya, dia bukanlah dukun. Ya karena nggak ada tanda-tanda dukun. Kalau dukun kan biasanya apa? Biasanya meletakkan apa ya, tempat-tempat dupa atau tempat kayak buat asap ya, seperti itu, atau tempelan-tempelan yang asing dan sebagainya, tanda-tanda atau apa, itu tidak ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka berkata juga setelahnya, kalau begitu majnun ya, atau orang gila. Kata yang lain dia tidak gila ya, dia waras ya, dia sehat ya, berakal. Nah, kemudian mereka berkata kembali, kalau begitu sahir, katakanlah dia itu adalah tukang sihir. Kalau sebagian mereka menjawab ya, atau mereka pun menjawab, menimpali lagi, dia bukan sihir. Nah, karena sihir itu apa? Ya, sihir seperti mirip dukun ya. Sihir itu menggunakan bantuan jin dan untuk berusaha memadaratkan atau memberi manfaat kepada orang lain. Nah, kemudian setelah mereka mencari nama dan buntu ya, mereka tidak mendapatkan. Akhirnya orang-orang musyrik itu ya berpisah atau berpecah. Nah, kemudian mereka mereka membuat kelompok sendiri ya. Kemudian berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Setelah itu Nabi tazammala. Nabi langsung berselimut ya, tazammala, berselimut di bajunya, berselimut di kainnya. Nah, watadatsara juga ya, al-mudatsir sama al-muzammil seperti artinya itu mirip ya. Al-muzammil sama al-mudatsir sama-sama menyelimuti. Nah, ya kemudian setelah itu datanglah malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian berkatalah malaikat Jibril, ya ayyuhal muzammil, kata malaikat Jibril, wahai orang berselimut, wahai orang yang mengumpat diri atau berselimut juga. Nah, ya. Kemudian ya turunlah ayat itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan satu ayat doang, tapi dengan ayat-ayat yang berikutnya. Nah, kemudian Bazzar berkata, di dalam riwayat ini ada Mu'alla bin Abdurrahman. Ya, kemudian jamaah atau sekelompok dari ahlul ilmi telah membahas orang ini, yaitu namanya Mu'alla tadi ya. Dan mereka ihtamalu haditsahu ya, ihtamal ya. Mereka itu enggak terlalu mensahihkan hadisnya, atau ya mereka memungkinkan hadisnya bisa mungkin benar, bisa mungkin salah. Nah, ya akan tetapi kebanyakan Mu'alla ini sukanya asing, hadis-hadisnya itu asing, yang kebanyakannya tidak bisa diikuti, yang hadisnya kebanyakan dari hadis Mu'alla tadi tidak bisa diikuti oleh ahlul ilmi atau ahli hadis. Nah, kenapa? Karena hadisnya asing dan suka menyendiri ya. Suka menyendiri itu nggak ada hadis-hadis sahih dari yang lainnya. Nah, baik, kemudian setelah itu kita insya Allah masuk ke ayatnya. Nah, ya, silakan bisa dibantu dibacakan kepada
Bapak Olan silakan bisa dibacakan Pak Olan. Nah, hadisnya dari 1 sampai 9 terlebih dahulu. Ayat maksudnya ayat Al-Muzammil dari 1 sampai 9. Nah, fadhal. Ada? Olan ada? Suaranya nggak ada, Olan? Olan, fadhal. Nggak ada Ustadz. Oh, nggak ada. Olan kayaknya. Oke, baik. Ya, kita minta ke Bapak Abdul Latif, silakan bisa dibacakan ayat 1 sampai 9 surat Al-Muzammil. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Nah, baik. Jazakallahu khairan atas bacaannya. Nah, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari membacanya. Nah, dan bagi yang mendengarnya bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Ya, za-nya tasdid ya. Jangan ditasdid di mimnya saja. Ya, jangan yang ditasdid di mimnya saja. Kalau yang ditasdid di mimnya saja nanti bacanya ya ayyuhal muzammil. Muzammil itu salah. Yang benar ya ayyuhal muzammil ya. Za-nya ditasdid juga. Nah, ya artinya wahai orang-orang yang berselimut. Orang-orang yang berselimut. Nah, qumil laila illa qalila, bangunlah pada malam hari ya, illa qalila, kecuali ya sebagian kecil. Maksudnya bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Nah, kemudian nisfahu awin qus minhu qalila, yaitu separuhnya ya atau sebagiannya, awin qus minhu qalila, atau kurangi sedikit dari itu, atau kurangi sedikit lagi. Nah, setengahnya atau kurangi sedikit lagi. Nah, au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau ditambahkannya menjadi seperdua ya, dan tartilkanlah bacaan Al-Qur'anmu dengan setartil-tartilnya. Nah, dengan perlahan. Tartil itu bisa maknanya juga perlahan. Nah, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, sesungguhnya kami akan memberikanmu ya, kami akan menurunkan untukmu ucapan yang berat ya, perkataan yang berat. Nah, jadi wahyu ini Allah namakan ya dengan perkataan yang berat. Nah,
Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Ya, sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat, ya bisa lebih kuat apa? Mengisi dalam jiwa maksudnya. Lebih inna nasyi'atal lail, sesungguhnya bangun malam itu hiya ashaddu lebih kuat, ya lebih kuat, wat'aw wa aqwamu qila, lebih kuat dan lebih berkesan, wa aqwamu qila, dan lebih berkesan, ya lebih berkesan. Nah, innalaka fin nahari sabhan tawila, sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk, ya. Innalaka fin nahari sabhan tawila, sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang, Nah, wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu, watabattal ilaihi tabtila, dan beribadalah kepadanya dengan sepenuh hati. Beribadalah kepada Allah dengan sepenuh hati. Nah, Rabbul masyriqi wal maghribi, yaitu Rabb yang memiliki timur dan barat, La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, ya dialah sebagai, ya maka jadikanlah dia sebagai pelindungmu, Naam. Ya, kemudian ya setelah kita mengetahui tarjamah atau arti dari ayat tersebut, maka kita akan masuk ke tafsirnya insyaallah taala. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir berkata, ya'muru ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yatruka tazammula wa huwa taghatti fil laili wa yanhadu ila al-qiyam li rabbih azza wa jalla, kama qala ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa kadzalika kana sallallahu alaihi wasallam mumtathilan ma amarahu Allah ta'ala bihi min qiyamil lail, wa qad kana wajiban alaihi wahdahu kama qala ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa hahuna bayyana lahu miqdara ma yaqumu faqala ta'ala ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Qala Ibnu Abbas wad-Dhahhak was-Suddi ya ayyuhal muzzammil, yakni ya ayyuhan naim. Wa qala Qatadah al-muzzammil fi thiyabihi. Naam. Jadi Imam Ibnu Katsir beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh, memerintahkan untuk meninggalkan berselimut. Ya. Allah memerintahkan nabinya, Nabi Muhammad SAW untuk meninggalkan berselimut. Berselimut itu maksudnya karena bisa jadi macam-macam, ya. Karena kedinginan, atau karena sakit, atau karena karena malas juga bisa. Nah, ya di sini Nabi kalau karena malas insya Allah tidak mungkin, ya. Nah, kemudian tapi Allah menyuruh Nabi SAW untuk berdakwah, berdakwah bukan di rumah saja, seperti itu. Nah, wa huwa at-taghatti, maksudnya at-tazammul itu maksudnya adalah at-taghatti, menutupi fil lail, menutupi diri pada waktu malam. Ya, at-taghatti fil lail, maksudnya menutup pada waktu malam.
Wa yanhad ilal qiyami li rabbi, dan dia bangun berdiri ya untuk Rabbnya, berdiri untuk Rabbnya Azza wa Jalla. Nah, ini sebagaimana firman Allah di ayat yang lain. Nah, ya di surat As-Sajdah Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, ya. Adalah orang-orang yang orang-orang yang junubuhum, bagian pinggir atau pinggang-pinggangnya itu jauh dari tempat tidurnya, ya. Jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya apa? Maksudnya mereka tidak banyak tidur. Maksudnya adalah orang-orang yang jauh dari tempat tidurnya. Nah, yad'una rabbahum, mereka sedang berdoa kepada Rabbnya, khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut dan dalam keadaan berharap. Tama'a berharap, atau ya harap-harap cemas, ya, seperti itu. Tama'a juga bisa berarti dalam tamak, ya, tamak bahasa kita, rakus, ya. Nah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, maka mereka hendaknya menginfakannya. Nah, juga Nabi SAW itu dahulu menjalankan apa yang Allah perintahkan ini, ya. Dahulu Nabi menjalankan apa yang Allah perintahkan ini dari bangun malam atau dari berdiri di saat malam hari, maksudnya untuk ibadah. Nah, dan hal ini dulu adalah kewajiban, ya. Dulu adalah kewajibannya untuk Nabi SAW. Ya, untuk Nabi saja. Ini adalah kewajiban untuknya saja, ya. Maksudnya untuk Nabi SAW saja. Dan ini seperti, ya, dijelaskan oleh firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi, dan dari sebagian malam maka, ya, bertahajudlah kalian atau bertahajudlah kamu dengan sebagian malam itu, nafilatan laka, sebagai tambahan, ya, sebagai tambahan untukmu. Nah, kemudian mudah-mudahan Rabbmu membangkitkanmu nanti di hari kiamat dalam keadaan terpuji, dalam keadaan mahmudah, terpuji. Nah, ya, di sini jelas disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk melakukan tahajud atau sholat malam, ya, dan ini awalnya adalah wajib bagi seorang Nabi Muhammad SAW, ya. Ini adalah wajib, suatu kewajiban bagi Nabi Muhammad SAW, tapi tidak untuk umatnya. Nah, dan di sini, ya, beliau menjelaskan tentang kadar, ya, tentang kadar berdirinya beliau ketika sholat. Nah, makanya setelahnya, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, ya, bangunlah pada malam hari kecuali sedikit. Nah, kemudian Ibnu Abbas berkata serta dohak serta sudi, ya ayyuhal muzammil, kata mereka ayyuhan naim, ya, kata mereka ya ayyuhal muzammil adalah wahai orang-orang tertidur, naim, wahai orang-orang yang tertidur. Nah, terus Qatadah berkata al-muzammil fi siyabihi, arti dari ya ayyuhal muzammil maksudnya adalah wahai orang-orang yang berselimut dengan bajunya, dengan bajunya. Nah, ya, kemudian setelah itu qala Ibrahimun Nakhai nazalat wa huwa mutazammilun biqatifah, wa qala Syabib ibnu Bisr an Ikrimah an Ibn Abbasin ya ayyuhal muzammil, qala ya Muhammad zammaltal Qur'an, ya, zammaltal Qur'an, wa qalu ta'ala nisfahu badalun minal lail awin kus minhu qalila, ya, atau qalila au zid alaihi, ay amarnaka an taquma nisfal laili bi ziyadatin qalilatin aw nuqsanin qalilin la haraja 'alaika fi dzalik. Nah,
Ya, kemudian Ibrahim An-Nakha'i beliau membahas ayat ini juga, bahwa ya ayat ini turun sedangkan Ibrahim An-Nakha'i bahwa ayat ini turun wa huwa mutazammil, sedangkan Nabi SAW sedang berselimut ya dengan kain atau dengan selimutnya. Kemudian Sa'id bin Bisr dari Ikrimah dari Ibnu Abbasin ia berkata, wahai orang-orang yang berselimut, maksudnya adalah ya Muhammad, ya zammaltal Qur'an, kamu telah menyelimuti Al-Qur'an, ya telah berselimut dengan Al-Qur'an. Dan kemudian firman Allah Ta'ala, nisfahu badalun minal lail aw inqus minhu qalila aw zid alaihi. Ya, kemudian nisfahu badal minal lail. Kata nisfahu di ayat tadi itu menunjukkan tentang badal atau pengganti dari kata lail, ya. Jadi ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu. Nisfahu itu setengahnya, setengah malam. Ya, setengah malam. Ya, ini adalah pengganti dari kata lail. Ya benar, setengah malam. Atau kurang daripada itu. Jadi setengah malam, atau kalau kurang berarti makin sedikit ya, atau kurang dari itu berarti jadi kan kalau setengah banyak, bisa sepertiga, bisa seperempat, jadi lebih sedikit. Kemudian auzid alaihi, atau tambahkanlah atasnya ya, dan ini kalau ditambah yang atasnya berarti setengah itu kan setengah malam dibagi 2 setengah. Nah kemudian ditambahkan bisa hampir 3/4 jadinya ya, atau 3/4 atau 1. Nah tapi di sini ditambahnya tidak sampai 1 malam penuh. Nah kemudian ya atau tambahkanlah padanya, maksudnya kami menyuruhmu untuk berdiri setengah malam dan ditambah sedikit ya, biziyadatin qalilah, dan ditambah sedikit atau dikurangi sedikit, maka ini tidak mengapa, kata Ibnu Katsir dalam tafsir tersebut. Kemudian ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, qaulu ta'ala waratil qur'ana tartila, ay iqra'hu ala tamahulin fa innahu yakunu aunan ala fahmil qur'ani wa tadabburihi wa kadzalika kana yaqra'u salawatullahi wa salamuhu alaihi. Qalat Aisyah radhiyallahu anha kana yaqra'u surata fayurattiluha hatta takuna atwal min atwalin minha. Wa fi sahihil Bukhari an Anas annahu su'ila an qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillah wa yamuddur rahman wa yamuddur rahim. Ya, kemudian firman Allah Ta'ala, dan tartilkanlah kalian dalam membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, setartil-tartilnya. Maksudnya bacalah dengan perlahan. Ya. Bacalah dengan perlahan, karena sesungguhnya ini bisa jadi memberikan pertolongan. Ya. Bisa jadi ini bisa memberikan pertolongan untuk memahami Al-Quran dan mentadaburinya. Jadi kalau membacanya dengan pelan itu bisa membantu ya dalam memahami Al-Quran dan mentadaburinya. Ya, kemudian yang demikian juga ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya suka membaca Al-Quran dengan pelan ya. Ya, dengan pelan, maksudnya tidak terburu-buru atau tidak ngebut ya. Nah, kemudian ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca satu surat, kemudian beliau mentartilkannya sampai
ya sampai menjadi saking tartilnya ya sampai menjadi panjang bacaannya, menjadi lebih panjang karena tartilnya ya santai. Tartil kan biasanya ya sedang atau santai. Nah, ya, kemudian di dalam kitab Sahih Bukhari, ya kitab Sahih Bukhari itu dari Anas ibn Malik bahwasanya beliau ditanya tentang bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Anas bin Malik ini berkata apa? Ya, Anas bin Malik berkata apa? Kanat maddan. Ya, bahwa Nabi itu ketika membaca itu suka memanjangkan maddan, manjang ya. Tsumma qara'a bismillah. Kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dengan cara yamuddu bismillah, ya, bismillah. Ya, beliau memanjangkan di kata Allah, yamuddu bismillah. Wa yamuddur rahman. Ya. Kemudian beliau memanjangkan ar-rahman. Wa yamuddur rahim, dan beliau juga memanjangkan kata ar-rahim. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim ya artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Tapi cara membacanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di Bismillah panjang, kemudian Ar-Rahman panjang, Ar-Rahim pun demikian. Nah, Waqala Ibnu Jurayj an ibni Abi Mulaika an Ummi Salamah radhiyallahu anha su'ilat. Annaha su'ilat. Ya, ini ada riwayat dari Ibnu Jurayj dari Ummu Salamah ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya beliau pernah ditanya. Ya, pernah ditanya, Ummu Salamah pernah ditanya qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Ummu Salamah berkata, kana yuqatti'u qira'atahu ayatan bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau adalah orang yang membaca Al-Quran itu dengan ayat per ayat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu salah satu contohnya dengan ayat per ayat. Nah, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Nah, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau ketika membaca itu kan ayat per ayat ya, beliau contohkan bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, sama ya. Maliki yaumiddin, ar-rahman panjang, ar-rahim panjang, maliki panjang, ad-din panjang juga. Nah, kemudian qala al-Imam Ahmad haddatsana Abdurrahman an Sufyan an Asim an Zir an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu liqari'il Qur'an iqra'u warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i min hadits Sufyan ats-Tsauri bihi qala Tirmidzi hasanun sahih. Nah, kemudian ada riwayat yang menjelaskan tentang bacaan Al-Quran dari Imam Ahmad. Ya, beliau membawakan sanadnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, ya, pada pembaca Al-Quran, bacalah, warqa, dan naiklah, waratil, dan bacalah dengan tartil, atau dan tartilkanlah, kama kunta turatil, sebagaimana Anda mentartilkan di dunia. Ya, karena sesungguhnya tempat akhirmu itu sesuai dengan ya ayat terakhir yang bisa kamu
kamu baca atau kamu lantunkan. Ya, nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, jadi di sini itu menjelaskan kepada kita semua bahwa di ayat ini Nabi SAW menyuruh kepada umatnya untuk selalu membaca Al-Quran, Kemudian ya untuk membaca dan mentartilkannya juga termasuk dari perintah agama ya, termasuk membaca dan mentartilkannya termasuk perintah syariat. Nah, itu kenapa? Karena tempat terakhir yang akan dimasuki oleh seorang hamba itu ya sama dengan ayat yang bisa dibacanya terakhir kali, atau ya kalau kita punya banyak hafalan ya kita akan dimintai setiap ayat, dan setiap ayat itu pula bisa meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya kedudukanmu nanti di akhirat itu ya di posisi di mana kamu bisa membaca ayat terakhir yang kamu punya. Nah, dan ini hadisnya dihasan sahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, rahimahullah taala. Kemudian waqad qaddamna fi awal tafsir al-ahadits ad-dalata ala istihbabi at-tartil wa tahsini saut bil qiraati kama jaa fil hadisi zayyinul Qur'an bi aswatikum. Ya, dan sudah berlalu tentang tafsir yang menunjukkan adanya anjuran untuk mentartilkan dan untuk memperbaiki bacaan. Itu ada sunnahnya. Nah, ketika membaca Al-Quran sebagaimana datang pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkata atau yang bersabda yang berbunyi sabdanya, Zayyinul Quran bi aswatikum, ya. Hiasilah Al-Quran itu dengan ucapan-ucapan kalian. Zayyinul Quran, ya, hiasilah bacaan Al-Quran atau hiasilah Al-Quran itu dengan aswatikum, ya, dengan suara-suara kalian. Nah, kemudian juga ada riwayat lain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Nah, kata Nabi, bukan bagian golongan kami orang yang tidak mau mendendangkan, bukan mendendangkan ya, maksudnya yataghanna membaguskan ya bil Quran dalam membaca Al-Quran. Nah, dalam membaca Al-Quran. Jadi kata Nabi, bukan golongan kami orang yang tidak mau membagus-baguskan bacaan Al-Qurannya. Nah, kemudian walaqad utiya hadza mizmar min mazamiri ali Daud. Ya, kata Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, ya, sungguh telah diberi hadza, ya, ini, ya, mizmaran min mazamiri ali Daud. Mizmar itu bisa artinya seruling, ya, ikhwah dan akhwat. Mizmar itu bisa berarti seruling, ya. Jadi sungguh, ya, aku telah diberi dari seruling-serulingnya keluarga Daud. Maksudnya suaranya indah, ya, bukan seruling beneran, bukan seruling beneran punya Nabi Daud, bukan. Tapi itu adalah bentuk dari ungkapan diberikan suara indah seperti suara keluarganya Nabi Daud alaihissalam. Nah, jadi mereka itu terkenal suaranya indah. Nah, orang yang suara indah biasanya akan diungkapkan dengan seruling. Nah,
Kemudian maksudnya adalah Abu Musa ya, yakni Aba Musa, maksudnya Abu Musa. Kemudian Abu Musa berkata, "Lau kuntu a'lam, sekiranya aku tahu, ya sekiranya aku mengetahui bahwa kamu itu mendengar bacaanku, ya, mendengar bacaanku, lahabbartuhu laka tahbira, maka aku akan apa? Akan membuat bagus suaraku ya, membuat bagus suaraku. Naam. Kemudian dari Ibnu Mas'ud juga bahwasanya ia berkata, la tansuruhu nasra ar-ramal. Ya, janganlah kalian tansuruhu ya. Janganlah kalian seperti memainkan ramal. Ramal itu pasir. Ramal itu pasir artinya, ya. Ramal artinya pasir. Janganlah kalian ya pokoknya melakukan seperti melempar pasir ya. Nasrul ramal. Nasrul ramal, atau janganlah kalian memisah-misahkan ya bacaan Al-Quran seperti memisahkannya pasir-pasir itu. Ya, nggak boleh kita ya melakukan itu. Maksudnya ya yang satu dibaca panjang, yang satunya pendek, yang satu pendek, yang satu panjang, yang satu dengung, yang satu enggak. Padahal dia harusnya dengung dibaca tidak, harusnya tidak dibaca dengung. Nah, janganlah kalian memisah-misahkan, maksudnya seperti itu. Nah, ya yang panjang ya panjang, pendek-pendek, nah, jangan dibuat-buat. Nah, kemudian wala tahudzu hadzal syar, dan janganlah kalian menyanyikan Al-Qur'an seperti ya syiar-syiar atau syair-syair. Ya kita nggak boleh menyanyikan, tapi kalau membaguskan suara kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kifu inda ajaibihi, kata Ibnu Mas'ud ya, kifu inda ajaibihi ya, berhentilah kalian pada ayat-ayat yang menakjubkan, kata Ibnu Mas'ud. Waharrikuhu bil qulub, dan gerakanlah dengan hati kalian. Wala yakun hammu ahadikum akhiras surah, janganlah tujuan akhir dari semangat kalian itu adalah menyelesaikan Al-Quran doang. Tapi menyelesaikan maksudnya baca cepat selesai. Nah, ya ini dilarang juga, dan ini dinasihatkan ya. Ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Rawahul Baghawi, dan ini ada di riwayat Al-Baghawi. Nah, jadi nggak boleh kita mempercepat bacaan ya, seperti memisahkan pasir-pasir itu. Tapi kita juga tidak boleh menyanyikan Al-Quran seperti nyanyi-nyanyian ya. Kalau membaguskan ya itu ada perintahnya zayyinul Quran, tapi kalau menyanyikan itu nggak boleh. Nah, kemudian berhentilah pada hal-hal yang menakjubkan tentang akhirat, tentang kiamat, tentang adab kubur, tentang neraka, atau sebaliknya yang tentang yang indah, tentang surga, tentang nikmat, tentang hal-hal yang diinginkan oleh manusia ya, juga itu hendaknya kita tadabburi. Ya, kemudian qala al-Bukhari haddatsana Adam haddatsana Syu'bah haddatsana Amr ibn Murrah sami'tu Aba Wa'il qala jaa'a rajulun ila ibn Mas'udin faqala qara'tul mufassala laylata fi raq'ah faqala hadza ka hadzi syi'r laqad araftu an-nadha'ir allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrinu
bainahunna yakrinu bainahunna fadzakara 20 suratan minal mufassal surataini fi raq'ah. Nah, kemudian dalam riwayat Imam Bukhari, ya, beliau membawakan riwayat atau sanad sampai kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, ya, aku membaca, ya, surat yang masuk dalam kategori al-mufassal. Ya, al-mufassal itu surat-surat yang panjang, ya, surat-surat yang panjang. Al-lailata, ya, mufassal, suatu malam dalam satu rakaat, ya, dalam satu rakaat. Faqala, kemudian, ya, jadi ini cerita seseorang yang menanyakan hal itu kepada Ibnu Mas'ud, ya. Jadi ada seseorang yang berkata kepada Ibnu Mas'ud, saya membaca surat dalam kategori mufassal atau yang termasuk surat mufassal, surat-surat yang panjang pada suatu malam dalam satu rakaat. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, hadzan kahadzis syi'r. Ya, janganlah kamu, ya, menyanyikan seperti nyanyian, ya, para syair-syair. Maksudnya kita nggak boleh, ya, menyanyikan, nggak boleh. Laqad araftun nadha'ir, dan kata Ibnu Mas'ud, saya mengetahui tentang nadha'ir ini yang semisal dengan itu, ya, semisal dengan Al-Quran dalam hal misalnya nyanyian atau apa, ya, atau syair-syair, ya, Ibnu Mas'ud mengetahuinya. Nah, allatika Rasulullah SAW yakrinu bainahunna, ya. Dan Ibnu Mas'ud itu tahu tentang mufassal tadi, ya, surat yang masuk dalam kategori mufassal. Nah, kan kalau di Al-Quran itu ada surat mufassal, ya, ada tiwal mufassal, ada kisar mufassal, ya. Jadi ada pembagian, ya, dan dulu menamakannya bukan surat-surat pendek atau surat-surat panjang, tapi pakainya istilah mufassal, ya. Kata Ibnu Mas'ud, saya tahu beberapa macam yang Nabi katakan sebagai surat mufassal tadi, yang Nabi SAW itu yakrinu, menggandengkan surat-surat mufassal itu, ya, dalam penjelasan beliau. Kemudian, ya, Ibnu Mas'ud berkata, isrina suratan minal mufassal surataini fi raq'ah, ya. Beliau menyebutkan 20 surat yang masuk dalam kategori mufassal. Ada 2 diantaranya surat yang bisa dibaca dalam satu rakaat. Ya, ada 2 surat yang bisa dibaca dalam satu rakaat. Nah, jadi atau yang pernah dibaca dalam satu rakaat. Nah, ya, kemudian wa qauluhu ta'ala inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila qala al-Hasan wa Qatadah ay al-amalu bihi wa qila tsaqilun waqtu nuzulihi min 'azamatihi kama qala Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu unzila 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fahiduhu 'ala fahiri fakadat tarussu fakhiri. Waqala al-Imam Ahmad haddatsana Qutaibah haddatsana Ibnu Lahiyah an Yazid ibnu Habib an Amr ibnu al-Walid an Abdullah ibn Amr qala saltu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah hal tuhissu bil wahyi. Naam. Ya, kemudian firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Ya. Kemudian Hasan dan Qatadah berkata, maksudnya adalah mengamalkannya. Ya. Allah akan memberikan sesuatu yang berat untuk diamalkan, kata Al-Hasan dan Qatadah. Nah, jadi qaulan tsaqila bukan ucapannya yang berat, ya. Bukan ucapannya yang berat. Nah, tapi amalannya yang berat. Tsaqilun waqta nuzulihi min 'azamatihi, dan dikatakan juga bahwa tsaqil atau berat ini maksudnya adalah berat ketika waktu turunnya, Nah, dan ini disandarkan kepada ucapan Zaid ibn Thabit radhiyallahu an.
Ya, kata beliau, telah diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sedangkan paha Nabi itu di atas paha aku, kata Zaid, ya, kata Zaid bin Sabit. Sedangkan waktu itu paha Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam itu di atas paha aku, kata Zaid bin Sabit. Nah, fakadat taruddu fakhiri, dan hampir-hampir ya paha aku itu nggak kuat menahannya. Itu saking beratnya wahyu ketika turun, kata Zaid bin Thabit. Nah, jadi berat di sini tadi yang pertama itu berat mengamalkannya, ya, berat melaksanakannya. Atau yang kedua ya dikatakan berat, maksud di sini adalah berat ketika turunnya. Kemudian Imam Ahmad berkata dari Qutaibah, dari Ibnu Hada menceritakan kepada kami Ibnu Lahiyah dari Yazid bin Abi Habib, dari Amr ibn Walid, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, saya bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, apakah engkau merasakan sesuatu ketika turun wahyu? Ya, apakah engkau merasakan sesuatu ketika turun wahyu? Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqala, Rasulullah SAW, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Naam, asma'u salasila thumma askut inda dhalika fama min marratin yuha ilayya illa dhanantu anna nafsi tuqbad, tafarrada bihi Ahmad. Wa fi awwali sahih al-Bukhari an Abdullah bin Yusuf an Malik an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna al-Harith inna Hisham sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa ya'tika al-wahyi faqala ahyanan ya'ti fi mithli salatil jaras wa huwa ashaddu alayya fayafsimu wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamathalu li al-malak rajulan fayukallimuni fa'a'i ma yaqul. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, saya ketika ditanya oleh tadi siapa? Oleh Abdullah bin Amr, bagaimana ya perasaan atau bagaimana Anda merasa wahai Rasul ketika turun wahyu? Kata Nabi, saya mendengar wahyu seperti gemerincing, ya, seperti suara gemerincingnya bel. Nah, kemudian aku diam pada saat itu, dan tidak ada satu kali wahyu diturunkan pun kecuali aku menyangka bahwa diriku sudah diangkat, sudah ditangkap, ya, maksudnya ditangkap itu ya diambil oleh Allah atau diwafatkan. Dan tapi ini riwayat yang menyelisih atau riwayat yang menyendiri. Nah, kemudian dijelaskan juga di awal kitab Sahih Bukhari. Kenapa? Karena di awal kitab Sahih Bukhari itu diawali babnya yang pertama itu dengan bab bad'ul wahyi, bab permulaan wahyu. Nah, ya, makanya beliau mengawali kitab Sahih Bukhari itu dengan bad'il wahyi, bab permulaan wahyu. Nah, ya, dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu, dari guru-gurunya sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Harits bin Hisham pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu datang kepadamu, kepada engkau ya Rasulullah?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa wahyu itu terkadang datang, ya, menyerupai gemerincingnya bel, ya. Menyerupai suara gemerincingnya bel. Dan kata Nabi itu adalah yang paling berat, paling dahsyat, ya, terhadapku paling dahsyat, ya. Jadi Nabi katakan yang paling berat ketika wahyu turun itu ya seperti gemerincingnya bel, ya, gemerincingnya bel, dan itu paling berat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayafsimu anni wa qad wa'aitu anhu maqal, ya. Kemudian ya Nabi pernah juga ya hampir-hampir yafsim, ya. Yafsim. Nabi ketika turun dan mirip gemerincingnya
kemberincingnya bel. Nah, kemudian membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Kemudian membuat Nabi itu seperti pingsan. Dan kemudian Nabi sadar darinya. Sadar ya, setelah itu sadar dan beliau berkata juga kadang-kadang wahyu itu turun dalam bentuk apa? Dalam bentuk malaikat yang membawanya berwujud atau menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya malaikat ini mengajak bicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengetahui bahwa itu adalah wahyu, wahyu. Nah, kemudian qalat Aisyah berkata, ya, walaqad ra'aitu yanzil alaihi alwahyu sallallahu alaihi wasallam fil yaumi syadidil barad fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Nah, dan Aisyah pernah berkata, ya, pernah mengatakan bahwa beliau pernah melihat wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang sangat dingin. Ya, hari yang sangat dingin sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yafsimu, ya, lemah, ya, menjadi lemah, ya, karena dingin dan beratnya wahyu itu. Dan kemudian jabin atau kening Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengeluarkan banyak keringat, ya. Wa inna jabinahu, dan kening beliau banyak mengeluarkan keringat. Naam, ketika itu turun wahyu kepadanya. Naam. Kemudian qala al-Imam Ahmad haddatsana Sulaiman ibnu Daud akhbarana Abdurrahman an Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna kana liyuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilatihi fatadribu bijiraniha. Qala Ibnu Jarir haddatsana Ibnu Abdul A'la haddatsana Ibnu Thawr an Ma'mar an Hisham ibn Urwah an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza uhiya ilaihi wa huwa ala naqatihi wa da'at jiranaha fama tastati'u an taharraka hatta yusarra anhu wa hadha mursal. Al-jiran huwa batinul unuq wa ikhtara Ibnu Jarir annahu thaqilun min al-wajhaini ma'an kama qala Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam kama sakula fid dunya sakula yaumal qiyamati fil mawazin. Jadi di sini ada riwayat dari Imam Ahmad, beliau membawakan, ya, sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, pernah suatu hari itu turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang berada di atas kendaraannya, ya, sedang ala rahilatihi, berada di atas kendaraannya. Kemudian beliau menundukkan atau beliau menghentikan jiranah, ya, kendaraannya sampai beliau menempelkan perutnya, ya, perut onta ini ke tanah. Nah, Ibnu Jarir atau Bari juga pernah, ya, membawakan riwayat dari guru-guru beliau sampai kepada Urwah dari bapaknya, ya. Urwah bapaknya itu namanya, ya, Urwah itu anaknya Zubair, ya. An abihi, berarti dari Zubair bin Awam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah ketika diturunkan wahyu kepadanya, beliau sedang berada di atas kendaraannya, dan kemudian beliau menghentikan kendaraannya sampai perutnya itu nempel sampai ke tanah. Nah, dan, ya, nakoh atau unta itu, kendaraannya itu tidak bisa bergerak sampai, ya, benar-benar selesai itu turun wahyu kepadanya. Akan tetapi ini adalah hadis yang mursal, ya, hadis mursal. Nah, maksud jiran adalah perut unta. Nah, dan ini dipilih oleh Ibnu Jarir atau Bari. Maknanya adalah, ya, menurut hadis ini maknanya adalah bahwasanya wahyu itu berat dalam dua hal, ya, sebagaimana dikatakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ya, sebagaimana wahyu ini berat di dunia, wahyu ini juga akan berat di akhirat. Naam. Jadi berat di dunia jelas, ya, karena mengamalkannya susah, tetapi
menjadi pemberat di akhirat, maksudnya menjadi pemberat bagi orang yang melaksanakannya di akhirat nanti. Wahyu ini akan apa? Akan menjadi pemberat insya Allah di akhirat. Jadi dia itu bisa memberatkan baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, di dunia jelas berat ya, berat membacanya sampai berat ya, lebih dari itu mengamalkannya. Bukan cuma membacanya bukan cuma mengamalkannya, tapi membacanya pun berat. Nah, kemudian di akhirat nanti akan menjadi berat juga karena ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah diperbuat dengan Al-Qur'an itu. Nah, Allahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita kaji ikhwah dan akhwat sekalian pada kesempatan sore ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Nah, amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita cukupkan ikhwah dan akhwat sekalian dan kita sama-sama ya akhiri kajian sore ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ya ikhwah wal akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.